Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amantu billahi wahdahu wa kafartu wal jibti wa taguti wa tamsatu bilatus kalam bis sama wa samil alim. Radit beraba Nabi Islami dina Nabi Muhammadin Nabiya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi zidni ilman. Amma ba'du. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, kaum beriman lainnya yang benar-benar meyakini tentang adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam. Dialah yang mengatur segala kehidupan di bumi maupun di langit. Dia adalah sebagai sutradara yang maha mengatur maha segala-galanya, termasuk kehidupan di dunia ini, di mana Allah telah mengatur dengan sempurna. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk orang atau hamba Tuhan yang benar-benar beriman, atau setengah beriman, atau belum beriman sama sekali? Secara umum, kita semuanya mengakui adalah umat beriman. Apakah saudara-saudara kita beragama Hindu? Dia pasti yakin bahwa Sang Hyang Widi dialah Tuhan pencipta, dengan perangkat-perangkatnya, dengan dewa-dewanya yang mengatur alam semesta ini. Begitu juga saudara kita beragama Buddha. Dia panggil Sang Mahayana, Sang Pencipta, yang mengatur kehidupan kita semuanya. Begitu juga saudara-saudara kita dari agama Nasrani atau Kristiani. Dia percaya pada Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dia panggil namanya, Rohul Kudus, dan lain-lainnya. Begitu juga umat Islam. Semua mengaku percaya kepada Allah. Begitu juga aliran percaya lainnya. Dia mengaku percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Semua kita sedang mengaku. Tapi bagaimana kita di hadapan Allah? Benarkah kita sudah termasuk orang-orang beriman, hamba-hamba Allah, insan hamba Tuhan yang benar-benar beriman kepadanya? Di dalam sila pertama kita, seluruh bangsa ini sudah punya persepsi yang sama, suatu keyakinan yang sama, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang dijabarkan sesuai
keyakinan, aliran, agama yang kita anut. Silahkan jabarkan masing-masing aliran atau agama. Dalam ini saya yang telah dilahirkan oleh orang tua saya, dari kecil sudah disyahadatkan, maka dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu sudah diazankan orang tua kita. Disinilah kita sudah mulai ditanamkan nilai-nilai iman oleh orang tua kita. Kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang patut disembah, tiada Tuhan patut diingat. Dialah Allah yang mengatur alam semesta ini. Mari kita tanamkan suatu keyakinan kuat dan mantap, tiada ragu dan bimbang akan kebesaran Allah. Mari kita yakini bahwa Tuhan, Dialah mengatur alam semesta ini, mengatur tatanan kehidupan di bumi maupun di langit. Kita percaya pada kitab-kitabnya yang telah diturunkan dari zaman dulu sampai akhir zaman, yang disempurnakan dalam kitab suci Al-Quran. Kita percaya bahwa kitab yang diturunkan adalah petunjuk, hidayah buat kita semuanya. Sebagai umat Islam, mari kita imani, kita yakini bahwa kitab suci yang telah diturunkan zaman dulu sampai sekarang, mana telah disempurnakan dalam Al-Quran, sebagai peringatan, sebagai petunjuk buat kita semuanya, supaya kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Suatu masa, suatu waktu kita harus siap meninggalkan panggung sandiwara dunia ini. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, kaum beriman lainnya, dimanapun Anda berada, apabila kita semua sudah punya visi, suatu keyakinan, persepsi yang sama tentang adanya Tuhan yang Maha Kuasa, silakan jabarkan, amalkan sesuai aliran agama, keyakinan kita masing-masing. Bagaimana cara metode kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Semua agama sudah mengajarkan bagaimana cara berbakti dan mengabdi kita kepada Tuhan, dan hati supaya kita diterima sebagai hambanya, supaya kita menemukan jalan kebenaran, jalan menuju kehidupan yang kekal abadi dijanjikan Allah. Semua kita beriman, percaya di balik kehidupan dunia ini ada kehidupan baru yang dijanjikan, kehidupan yang kekal. Justru hidup di sanalah baru kita menemukan hidup toto, tentram, keterhaja, hidup bahagia yang sebenarnya. Semua kita sudah meyakininya. Namun dalam dunia ini kebanyakan kita terpesona, terpedaya, tergoda. Bukankah Allah telah mengingatkan di dalam kitab suci-Nya bahwa dunia ini tidak lain hanyalah sebuah panggung sandiwara, tempat bersenda gurau,
Kita semua sedang membuat film sinetron di hadapan Sang Pencipta, di mana dua orang malaikat yang dikenal grup malaikat Raqib dan Atid, dia selalu merekam, mencatat apapun yang kita perbuat, kita lakukan setiap saat dan setiap waktu. Sudah direkam, sudah dicatat. Maka lihat PCD kita masing-masing. Kita punya PCD, catatan, rekaman. Di waktu kita berdoa sebenarnya kita melihat PCD kita. Lihat di tangan kanan kita ini adalah PCD, catatan. Malaikat Raqib tidak pernah absen dan selalu merekam perbuatan-perbuatan amal ibadah kebaikan kita. Insya Allah inilah yang akan menentukan nanti nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan akan menempatkan kita di tempat yang berbahagia di akhirat nanti. Berimankah kita kepada malaikat Raqib? Berimankah kita kepada Allah? Berimankah kepada kehidupan yang dijanjikan Allah? Ini yang perlu kita ingatkan pada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah mengimani kepada malaikat Raqib, tentu kita akan berupaya, berusaha. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, jangan sampai melanggar. Jangan sampai mengotori jiwa kita, hati kita. Jangan sampai kotor. Lihat di tangan kiri kita juga ada PCD. Catatan-catatan rekaman. Dicatat, direkam oleh malaikat Atid. Setiap saat, setiap waktu kita direkam, dicatat oleh malaikat Atid. Siapa yang mengimani, yang meyakininya bahwa malaikat Atid adalah satu tugas intelijen oleh Allah untuk mencatat, merekam. Dia tidak kelihatan, tapi dia selalu mencatat. Itu namanya intelijen. Namanya tugas intel itu tidak pernah kelihatan, tapi ada di mana-mana. Barulah intel yang baik. Dia tidak pernah dikenal orang, tidak pernah memperkenalkan dirinya. Begitu malaikat Atid di hadapan kita. Tidak pernah kita lihat, tapi apapun yang kita buat sudah direkam, sudah dicatat. Ini namanya PCD. Ini akan dipertanggungjawabkan nanti, disampaikan nanti. Dia ada dua rekaman yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Di hadapan manusia kita bisa menipu, bisa membohongi. Bukankah dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, yukhadi'unallah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada di antara manusia hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Siapa yang masuk hendak orang-orang menipu Allah, menipu orang beriman? Tidak tahu. Ini Allah sudah mengingatkan. Adakah di antara kita, saudara-saudara kita, menipu Allah, menipu orang beriman? Wallahu alam. Kita tidak bisa menuduh, tapi Allah tahu. Sudah mengingatkan dalam Quran. Adakah di antara kita? Ada dalamnya. Inilah yang perlu kita introspeksi kembali. Ada lagi yang Allah mengingatkan tanda-tanda mereka yang telah mengotori. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia mengaku beriman pada Allah, beriman pada kehidupan akhir, padahal mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Ini ada. Adakah di antara kita? Dia mengaku beriman, percaya pada Allah, percaya pada akhirat, padahal di hadapan Allah bukanlah orang-orang beriman. Inilah yang perlu kita ingatkan. Jangan kita termasuk orang-orang munafik atau fasik. Jangan kita mengaku di hadapan manusia, aku beriman, tapi di hadapan Allah, no. Inilah perlu kita ingatkan kembali tentang ayat-ayat peringatan dari Allah. Kita kembali kepada laptop. Dalam arti kalian lihat diri kita masing sebuah laptop berjalan kitab Allah. Kalau kita melihat suatu laptop, di dalamnya ada memori. Apabila masuk virus-virus dalam laptop, semua dokumen kita bisa habis, dimakan oleh virus. Begitu juga dalam jiwa kita.
memori kita itulah kolbu hati kita. Apabila hati kita masuk virus-virus, maka nilai-nilai amal kita bisa habis, hilang, sirna. Inilah apa ayat mengatakan, surah Al-Baqarah ayat 10. Silahkan buka. Fi qulubihim maradam fazahumullahu maradu walahum azabun alimun bima kanu yazibun. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada penyakit hati. Itulah virus-virus yang merasuk dalam jiwa kita. Dulu ditafsir sakwasangka, sekarang sudah berubah menjadi penyakit AIDS, dan bukan AIDS Amerika, AIDS yang digembar-gemborkan oleh ilmu kedokteran, AIDS yang penyakit yang AIDS yang ada dalam hati kita. Ini istilah AIDS ini adalah istilah kependekan dari penyakit atau sifat iblis yang ada dalam kalbu kita. AIDS yang maksudnya adalah penyakit amarah. Ada nggak penyakit amarah di kita? Gara-gara penyakit amarah ini apa yang timbul? Lihat saudara-saudara kita, tidak bisa ada emosi, akhirnya terjadilah pukul-memukul, bunuh-membunuh, tikam-menikam, lempar-melempar, sampai-sampai ketua DPR di Medan pun karena penyakit marah tadi pukul mati. Akhirnya apa dirasakan akibat darinya? Masuk penjara. Di dunia sudah dibuktikan, setiap tindakan kita melanggar hukum pasti ada sanksinya. Di dunia sudah ada, apa lagi di akhirat nanti. Bagaimana ini salah satu penyakit amarah ini, penyakit yang berbahaya, sudah merasuk ke dalam jiwa sukma manusia 99%. Semua kita pasti ada penyakit amarah, cuma mungkin kualitasnya ada yang besar, ada yang kecil. Bagaimana kita mengerem, menghapus sifat-sifat iblis, sifat amarah ini? Inilah salah satu perjuangan, kata Nabi. Perjuangan paling berat adalah menghilangkan penyakit amarah dalam hati kita. Siapa mampu berhasil sukses menghilangkan penyakit amarah di dirinya, maka dia akan dapat predikat innallaha ma'asyabirin. Maka dia dapat martabat dalam arti dia akan menjadi orang sabar. Maka orang marah itu kalau kita berhasil dia akan sabar karena dia ada marah lagi. Inilah salah satu perjuangan para nabi-nabi dulu. Barang siapa kata Rasulullah yang berhasil menghilangkan penyakit marah, maka dia akan menjadi habibah, menjadi kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Maukah kita ingin dicintai Allah? Siapakah ingin dicintai Allah? Siapakah ingin jadi kekasih Allah? Wallahu a'lam. Semua ingin dikasih sayang oleh istri. Begitu masuk dalam kubur, siapa lagi yang ngasih kita? Kasih sayang yang kita dapatkan di dunia, apakah dari ibu kita, dari anak istri kita, hanya sedikit, sebentar saja. Kasih sayang yang kita harapkan sebenarnya adalah kasih sayang Allah. Maka itu kita, orang-orang dulu menganjurkan, para nabi juga menganjurkan Rasulullah, setiap memulai sesuatu, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah salah satu ornamen untuk menuju ketenangan, kedamaian, untuk menuju hidup bahagia, adanya nilai kasih sayang. Kasih sayang tidak mungkin dapat kalau tidak melalui kesabaran. Kesabaran tidak mungkin kita dapatkan kalau tidak melalui pelatihan-pelatihan, yaitu melalui tawakal, iman, dan takwa. Jadi ada rentetan semuanya. Salah satu bagaimana proses menjadi orang takwa. Takwa inilah yang perlu kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ilmu takwa, untuk meningkatkan nilai-nilai takwa, ada 4 yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita sadari.
yang perlu kita jabarkan dalam hidup, yang perlu kita amalkan sehari-hari. Pertama-tama, tanda-tanda orang takwa, yaitu ada rasa takut dalam dirinya. Apa rasa takut apa yang ada dalam dirinya? Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat beriman, ada rasa takut dalam diri kita. Apabila panggilan maut akan datang, apabila kematian sudah dekat, akan timbul rasa takut. Di balik kematian bagaimana hidup kita? Kita yakin ada surga dan neraka. Di mana tempat kita? Ternyata selama hidup kita sudah lihat catatan di tangan kiri kita, ternyata sudah bertumpuk virus-virus atau dosa-dosa zahir maupun batin. Kalau mereka, saudara-saudara kita, siapapun yang merasa sudah banyak melakukan kesalahan, sudah banyak merasa dosa, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah, maka segeralah bertobat. Kalau dah timbul rasa takut dan banyak salah dosa, segera bertobat kepada Allah dan mohon maaflah kepada saudara-saudara kita yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti, yang pernah kita fitnah dan lain-lainnya. Karena dosa sesama manusia Allah tidak bisa mengampuni kecuali kita minta maaf. Kalau dosa di hadapan Allah, sekalipun kita pernah berbuat dosa sebesar buih di lautan atau setinggi gunung, Allah akan mengampuni. Karena Allah Maha Ghafurur Rahim. Tapi kalau dosa sama manusia, apalagi dosa kepada orang tua kita, maka kita termasuk anak durhaka. Tidak ada ampunan kecuali kita minta ridho Allah, minta ampun pada orang tua kita. Bila orang tua sudah ridho, barulah kita dibebaskan dan sisaan di neraka nanti. Begitu juga dosa-dosa terhadap anak kita, istri kita. Kalau berzalim kita, berbuat zalim terhadap anak, berbuat zalim terhadap istri, juga tidak ada ampunannya, dan kita akan tersisa dan menderita. Begitu juga seorang istri, mohon maaf bagi wanita-wanita, apabila seorang istri pernah menyakiti hati suaminya, apabila suami tidak redho, bagaimanapun nilai ibadahnya, bagaimanapun hebatnya ibadah di hadapan Allah, namun apabila pernah menyakiti suami, apabila suami tidak redho, tidak ada surga baginya, maka minta ampun, minta maaflah kepada suaminya, minta redho suami supaya menemukan hidup bahagia di sana nanti. Inilah rasa takut kita. Sejauh mana rasa takut kita? Kita merasa punya salah dan dosa. Pernahkah kita melihat di tangan kiri kita sudah bertumpuk rekaman-rekaman, catatan-catatan amal keburukan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu? Siapa yang melihat? Siapa yang menyadarinya? Kalau dah sadar dan dilihat kerjanya setiap hari, baik dosa jahir, tubuh kasar, entah merampok, entah maling, entah korupsi, dan macam-macam dosa jahir yang dilakukan dalam tubuh banyak sekali. Segeralah bertobat. Begitu juga dosa-dosa batin yang ada dalam qalb kita, sifat-sifat iblis ini. Ya, mohon ampun kepada banyak membaca istighfar supaya hati kita suci, damai. Inilah jadi rasa takut supaya kita bertobat pada Allah, supaya kita diterima sebagai hambanya, supaya rasa takut hilang, supaya dosa kita dihapus. Kemudian kita mentaati perintahnya serta tinggalkan larangannya. Bagaimana cara menjalankan perintah Allah? Silahkan gali menurut agama, keyakinan masing-masing. Bagaimana menurut ajaran Hindu, bagaimana menurut ajaran Buddha, bagaimana ajaran Nasrani, bagaimana ajaran Islam, silahkan cari bagaimana cara pendekatan diri, mentaati perintah Tuhan, 10 firman Tuhan harus kita jalankan, jangan sampai kita langgar perintah-perintah Tuhan. Semua agama, semua hukum mengatakan demikian. Setiap
hukum yang kita langgar pasti ada sanksinya. Di dunia bisa kita lihat, apalagi di akhirat nanti. Setelah kita mentaati perintah-perintah Allah serta meninggalkan larang-larangannya, sebagaimana yang terkandung dalam kitab-kitab sucinya, yang disempurnakan dalam kitab suci Al-Quran, maka timbulkan sifat tawaduk, berendah diri di hadapan Allah. Jangan kita termasuk orang sombong. Sesungguhnya orang sombong itulah orang yang paling dibenci Allah. Itulah orang-orang musuh Allah yang siapa yang zalim, siapa yang sombong, itu adalah selendangku. Aku nyatakan perang, kata Allah. Maka kita jangan jadi orang sombong. Sombong nanti kita bangga, merasa hebat. Aku adalah seorang jenderal, aku seorang presiden, aku seorang gubernur, aku macam-macam. Kebanggaan itu termasuk orang sombong. Bahkan kita tidak pernah berdoa di hadapan Allah, itu termasuk orang sombong juga. Jadi sombonglah berarti luas. Jabarkan dalam diri kita masing-masing. Jangan kita bangga, merasa punya. Tidak ada apa-apa kita. Tangan ini siapa punya? Allah. Dipinjamkan tangan, kaki semua. Tubuh kasar ini sebuah kendaraan dipinjamkan Allah. Hanya sementara saja. Suatu saat akan diminta kembali. Suatu saat akan kita tinggalkan tubuh kasar ini, kita keluar. Itulah tubuh halus. Diri kita, roh kita akan kembali menghadap Allah. Tubuh kasar kalau tidak sempurna kembali kepada asalnya. Maka dalam inilah kita berjuang, berusaha bagaimana kita mencari jalan menuju kesempurnaan di hadapan Sang Pencipta Allah. Setelah kita menjadi orang takwa, setelah proses takwa inilah kita masuk tingkat kedua menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Untuk menjadi orang takwa ini kita harus melalui pelatihan-pelatihan, yaitu salah satu pelatihan yaitu kita belajar menanamkan bibit iman, yaitu banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyaklah istighfar. Inilah salah satu jalan menjadi orang sabar. Hatinya, jiwanya harus suci, bersih, yaitu hilangkan sifat-sifat iblis, penyakit ais, amarah, angkuh, arogan, iri, ingkar janji, intimidasi, dengki, dendam, dusta, sombong, serakah, syirik, sawasangka. Inilah salah satu perjuangan yang harus kita jalani. Inilah perjuangan para nabi-nabi, para rasul-rasul, para aulia-aulia zaman dahulu. Inilah termasuk golong-golong sedikit. Dulu banyak, tapi zaman sekarang sedikit. Karena sudah banyak terjangkit kena penyakit virus AIDS. Kalau mampu kita hilang penyakit AIDS, insya Allah kita termasuk hamba yang sedikit yang dijanjikan Allah di akhir zaman. Silahkan buka laptop Al-Quran surah Al-Waqiah surat 56 ayat 7, di mana mengatakan manusia terdiri 3 golongan. Ayat 8, itulah golongan kanan, itulah golongan berbahagia nanti. Sebagian besar orang dulu, sebagian besar orang kemudian. Ayat 9, itulah golongan kiri, itu sebagian kecil orang dahulu, sebagian besar orang kemudian. Sedangkan yang terjadi adalah ayat 10 surat Waqiah, yaitu golongan orang-orang terdahulu atau golongan lurus, sebagian besar orang dahulu, sebagian kecil orang kemudian. Sekarang tinggal pilih, mau golongan kanan, itulah ahli surga, insya Allah akan berbahagia sana. Golongan kiri, insya Allah juga mereka akan mendapatkan tempat penuh kesengsaraan, penuh penderitaan, dan itulah dikenal dengan neraka jahanam. Bagi mereka-mereka yang sedikit, yang sabar, yang ikhlas, yang sudah pasrah, itulah golongan orang terdahulu, itulah para nabi-nabi, rasul-rasul, para aulia-aulia Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Maukah kita ingin dicintai Allah? Maka pilihlah, carilah jalan, termasuk golongan sedikit. Golongan sedikit ini sedikit jumlahnya, tapi itulah orang yang beruntung, dan mereka lah orang paling berbahagia di sisi Allah di akhirat nanti. Saudara-saudara,
kaum muslimin dan muslimat, serta kaum beriman lainnya, dimanapun Anda berada. Apabila kita sudah paham akan proses kehidupan dunia ini, tidak lain hanyalah sebuah panggung sandiwara, cepat atau lambat kita semuanya pasti akan meninggalkan panggung sandiwara dunia ini. Kapankah kita kembali menghadap Allah? Tunggu waktunya. Maka sekarang siapkanlah diri kita, siapkan bekal sebelum panggilan maut tiba. Semuanya kita akan mengalami proses kematian. Kematian itu tidak bisa kita tentukan. Kapan saja, di mana saja bisa terjadi. Siapa mengira terjadi tsunami di tengah kota, di Gintung, dalam berapa saat saja, berapa ratus nyawa hilang. Di waktu tsunami di Aceh, berapa saat, berapa detik, berapa menit, berapa ratus ribu nyawa, berapa banyak harta yang hilang. Itu Allah membuktikan kebesarannya. Apabila Allah berkehendak, tak satu pun yang tahu. Inilah yang perlu kita ingatkan diri kita masing-masing. Mari kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Mari kita saling mengingatkan dalam kebenaran tentang janji Allah, kebenaran tentang adanya Allah, kebenaran tentang adanya kehidupan yang dijanjikan Allah di akhirat nanti. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini tiada lain hanyalah sebuah panggung sandiwara. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita kejar, harta, tahta, wanita, jabatan apapun, pangkat jenderal, presiden, gubernur, satu masa kita tinggalkan semua. Tidak ada yang kekal. Berapa lama Soeharto pernah jadi presiden, akhirnya lengser ke Prabowo, akhirnya tinggalkan dunia juga. Berapa lama raja-raja dulu menjadi raja, berapa banyak jenderal-jenderal purnawirawan, akhirnya tinggalkan juga. Di dunia sudah dibuktikan. Apa sih yang kita banggakan? Pangkat, kedudukan? Tidak ada. Bangga dengan jabatan, kedudukan, termasuk orang sombong di hadapan Allah. Inilah kalau kita sadar bahwa dunia ini tidak lain hanyalah sebuah panggung sandiwara ciptaan Allah. Mari kita sama-sama tafakur sesaat di hadapan Allah. Mari kita renungkan sejenak diri kita di hadapan Allah, bahwa umur kita di dunia sebentar saja. Mari kita buka laptop Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi umur, waktu, demi umur kita yang sangat pendek ini, sesungguhnya manusia selalu dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, yang meyakini kehidupan di akhirat nanti, yang meyakini kebesaran Allah, yang meyakini bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah panggung sandiwara. Mari kita mengingatkan sesama umat beriman yang hidup di zaman, supaya kita jangan termasuk orang merugi dan menyesal. Baik kita menyesal sekarang daripada menyesal nanti. Penyesalan di akhirat tiada guna lagi. Itulah takdir. Sang nasib masih bisa dirubah. Dan tadi belum beriman, masih ada kesempatan supaya beriman. Yang tadi belum bertobat, masih ada kesempatan bertobat sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya. Perbanyaklah berzikir di hadapan Allah. Dengan zikir ini hati kita akan tenang, akan tentram, jiwa kita akan damai. Siapapun mereka, siapapun umat beriman, kalau hatinya selalu berzikir kepada Allah, cukup baca Allah, 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 Allah. Yang mampu silahkan cari yang lain. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Serah. Apabila hati kita selalu eling berzikir di hadapan Allah, insya Allah jiwa kita tenang, damai, tentram, keterahaja. Inilah salah satu bagaimana mewujudkan, menemukan hidup bahagia, ketenangan, damaian dalam jiwa kita, sehingga kita tidak kena penyakit virus-virus yang berbahaya yang dikenal penyakit 3S, stres, stroke, dan stop. Jangan cerita stres, karena pikiran tadi, jiwa kita banyak pikiran, banyak angan-angan, ingin jabatan, macam-macam.
Akhirnya stres karena sekolah dah tinggi, tidak dapat jabatan, ingin jenderal, tidak dapat. Itu yang stres, tidak perlu dipikir. Kita hidup menjalankan amanah Allah. Apa kita perbuat? Perbuatlah. Karena hidup ini adalah ibadah. Kalau kita sadar, setiap ucapan, setiap perkataan kita bisa menjadi ibadah dan bisa jadi laknatullah. Tergantung kepada kita. Mau diarahkan kemana? Mau ke positif, mau ke negatif, terserah kita. Karena dalam hati manusia ada dua cabang, ke positif atau negatif. Negatiflah virus-virus yang dikenal dosa-dosa. Maka banyak kawan-kawan kita yang memiliki sifat-sifat angkara murka, sifat-sifat iblis, termasuk mereka adalah sifat negatif. Ini kalau kita takut pada Allah, hilangkan sifat negatif, ganti dengan positif. Itulah nilai iman dan takwa. Salah satu kita bagaimana menjadi orang sabar, ikhlas, ridho, dan pasrah diri di hadapan Allah. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan apa saya sampaikan ini sekedar mengingatkan diri saya kembali, cepat atau lambat, mungkin besok atau lusa, mungkin sebentar lagi, tak kapan saya tidak tahu. Kalau panggilan datang, kita harus siap. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, kuserahkan pada Allah. Kapan saja, di mana saja, ya Allah, aku sudah siap menghadap ke sisimu, sudah siap meninggalkan panggung sandiwara dunia. Inilah sebagai hamba yang telah mendapatkan nilai-nilai kasih sayang di hadapan Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Dia menghadap Allah, tidak ada silah kematian. Kita kembali menghadap Allah. Bagaimana menunjukkan tempat yang lebih sempurna. Sempurna dalam arti bebas dari segala sisaan, dari penderitaan, bebas dari sisaan dan pertanyaan di alam barzah, di padang mahsyar. Kita kembali menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga-moga apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan saudara-saudaraku yang mau mendengarkan, yang mau mengerti, yang mau melihat dirinya bahwa sebentar lagi pasti akan meninggalkan panggung sandiwara. Lihat, rambut sudah mulai putih, badan sudah mulai lemah, sakit sudah mulai banyak, napas sudah mulai sesak, umur sudah mulai renta, sebentar lagi mau pensiun. Mau kemana lagi kita? Tentu kita menunggu waktu, masa menunggu waktu, kita akan pulang kembali ke sisi Allah, kembali ke tempat yang dijanjikan Allah. Mudah-mudahan apa saya sampaikan ini, kalau benar datang dari Allah, kalau salah datang dari saya sendiri, saya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kelas. Seandainya ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan di hati kelas. Berakit-rakit ke Pulau Natuna, berenang-renang ke Pulau Penyengat. Biarlah kita sakit-sakit sementara di dunia. Semoga kita semua berbahagia di kampung akhirat. Mari kita tingkatkan derajat nilai-nilai iman kita kepada Allah. Salah satu bagaimana cara kita dekat dengan Allah, yaitu melalui zikir. Kemudian bagi umat Islam, dirikan salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu adalah perintah langsung dari Allah. Wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ciri-ciri orang salat sudah dia syahadat dan di mereka mendirikan salat. Bagaimana saudara-saudara kita belum mendirikan salat? Berarti Islamnya belum sempurna. Hanya mengaku Islam tapi belum dilaksanakan dengan murni dan konsekuen. Mari kita himbau seluruh umat Islam yang hidup di akhir zaman, wa aqimus sholat inna sholata tanhanil fahsya'i. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dalam arti inilah kerja tubuh kasar yang tidak pernah, yang tidak luput dari salah dan dosa. Mari kita mohon ampun kepada Allah bahwa tubuh kasar ini
bahwa kita banyak bersalah dan dosa jahil. Begitu juga mungkar, itulah sifat-sifat iblis, dosa-dosa bersifat batin. Kita mohon di hadapan Allah. Di waktu subuh kita memohon 2 rakaat. Kita mohon kepada supaya otak kita selalu dan suci dan bersih, dan sumsum kita selalu dalam suci dan bersih. Salat zuhur 4 rakaat kita mohon kepada Allah. 4, yaitu mata dan telinga kita selalu terang. Mata kita bisa melihat mana benar dan mana salah. Telinga kita bisa mendengarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik. Ini tandanya kalau telinga dan mata selalu kita bersihkan dari virus-virus tadi, dari dosa-dosa. Insya Allah mata kita bisa membaca kitab hasil siam, bisa melihat kebenaran, bisa mendengarkan nilai-nilai positif. Dan sholat asar 4 rakaat, kita mohon kepada Allah bahwa tangan dan kaki kita juga tidak luput di dosa. Dengan sholat asar kita memohon kepada Allah, semoga kaki dan tangan kita dibebaskan dari segala virus-virus atau dosa-dosa. Sholat maghrib 3 rakaat kita mohon kepada Allah bahwa mulut dan hidung kita juga tidak luput dosa. 3 tempat yang kita bersihkan. Mulut, baik makanan-makanan yang masuk halal dan haram mungkin sama saja. Bila banyak makanan haram, kita mohon ridhonya Allah, mohon ampun kepada Allah. Begitu ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita yang tak pernah terekam selama ini. Mungkin kita pernah menyakiti orang, mencaci maki orang, memperbunjingkan orang. Kita mohon kepada Allah, lupa minta Allah kepada Allah. Semoga setiap perkataan kita melalui mulut kita selalu dalam suci dan bersih. Begitu juga sholat isya 4 rakaat, kita mohon kepada Allah kulit, darah, daging dan tulang kita 4 rakaat dalam arti membersihkan kulit, darah, daging itu supaya kita dalam dan suci dan bersih. Insya Allah dengan sholat 5 waktu, kalau betul-betul kita dirikan karena Allah, cinta kepada Allah, cinta diri kita, insya Allah tubuh kasar ini selalu dan suci dan bersih. Insya Allah akan memancar nurullah. Allahu nurul jasati wallahu nur nafsi. Allah akan memancarkan cahaya malah tubuh kita. Di mana tubuh kita tidak ada penyakit air, senyum, semua damai. Inilah salah satu hakikat rahasia sholat 5 waktu. Bagaimana tubuh kasar ini selalu suci dan bersih di hadapan Allah. Inilah kendaraan yang dipinjamkan oleh Allah. Kalau kita tidak mendirikan sholat, berarti kita tidak mensyukuri, tidak menjalankan perintah Allah. Berarti kita sudah dipinjamkan kendaraan, tapi ibarat seorang bos meminjamkan kendaraan pada kita. Hai si Ahmad, hai si Pulan, kata bosku, pinjamkan kendaraan ini, tolong bersihkan 5 kali sehari. Waktu awalnya dia senang, ya siap. Bos janji, apabila kau bisa membersihkan kendaraan 5 kali sehari selalu bersih, tidak ada kotoran-kotoran, suatu saat kau pulang, bawalah kendaraan ini pulang kampungmu. Betapa baiknya seorang bos, tapi di dunia tidak ada bos demikian. Tidak ada seorang konglomerat yang berjiwa demikian. Dia pinjamkan kendaraan, kemudian suatu saat bawalah pulang kampung. Adakah? Tidak ada. Ini bos yang besar. Kita dipinjamkan kendaraan. Ya, mari kita bersihkan 5 kali sehari. Tidak berat. Cuma kenapa berat? Karena hatinya, jiwa kita telah bertengger sifat-sifat, dihalangi kita. Inilah harus kita cuci bersih. Maka banyak berzikir dulu. Kalau masih malas, banyak aja berzikir. Insya Allah suatu saat akan timbul hasrat, keinginan, kesadaran bahwa sholat 5 waktu adalah perintah langsung dari Allah yang disampaikan kepada junjungan Muhammad SAW di waktu beliau Isra dan Mi'raj. Setelah kita zikir, sholat 5 waktu, ada perintah satu lagi, yaitu di mana Allah perintahkan kepada seluruh umat beriman, yaitu puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu, supaya kamu termasuk orang-orang bertakwa. Inilah puasa pada bulan suci Ramadan. Ini bukan Islam, orang-orang dulu sudah puasa, dan diperintahkan puasa.
Nabi Musa ada, Nabi Sulaiman ada, puasa, semua puasa. Dan mati menahan diri. Disinilah satu benteng kita, mempertahankan jati diri kita, menghadapi gelombang-gelombang. Menjadi orang sabar juga salah satu puasa ini ada suatu pertahanan dalam menghadapi apapun yang terjadi. Dalam puasa Ramadan, lain waktu dan kesempatan akan saya sampaikan nanti. Apa rahasia bulan suci Ramadan? Nanti ada pada bulan suci Ramadan kita bicarakan masalah apa rahasia bulan Ramadan buat diri kita, supaya kita termasuk hamba-hamba orang-orang yang dicintai Allah, supaya kita betul-betul menjadi innallaha ma'as-sabirin, orang-orang yang dicintai Allah. Bila sekali lagi sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, ini hanyalah suatu ungkapan jiwa saya bagaimana untuk mendekatkan diri pada Allah. Semoga apa saya sampaikan bisa dirasakan, bisa bergetar, menggetarkan hati saudara-saudara kita semuanya. Dalam hati kita sama-sama hamba Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahwa kita tidak merasa punya apa-apa sedikit pun, kecuali semua yang ada di diri kita adalah pemberian dari Allah, pinjaman dari Allah. Apa saya sampaikan ini hanya semata-mata datang dari Allah, petunjuk dari Allah. Karena saya tidak punya apa-apa, tidak punya catatan, tidak punya rekaman. Saya bisa bicara, tentu ada yang mengaturnya. Tentu belum sempurna seperti Nabi Muhammad, belum sempurna pada orang dahulu. Cuma apa sesampainya itulah yang diberikan Allah buat saya. Saya akhiri kata saya, mohon maaf lahir dan batin. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.